IDAI Jawa Timur menemukan kasus gagal ginjal akut pada anak terjadi di Surabaya dan Malang. Tercatat 19 anak terjangkit penyakit yang masih misterius ini penyebabnya ini. Namun sebagian besar penyakit gagal ginjal akut di Jawa Timur ditemukan pada usia balita. IDAI menghimbau kepada orang tua untuk tidak menyepelekan sakit apapun pada anak. Penyakit gagal ginjal akut pada anak pertama kali ditemukan pada bulan Agustus di Provinsi DKI Jakarta. IDAI mencatat setidaknya pertanggal 14 Oktober 2022 sudah ada 152 kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Baru-baru ini pun penyakit yang masih misterius penyebabnya ini juga ditemukan terjadi di Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar penderitanya adalah bayi di bawah usia 5 tahun. Keluhan yang ditemukan saat pasien anak datang ke rumah sakit adalah anak sulit buang air kecil atau memang tidak ada pasokan urin di ginjalnya. Hingga saat ini berbagai dugaan masih diselidiki. Karena ini gagal ginjal akut harus direferal, dirujuk ke rumah sakit yang punya fasilitas hemodialisa. Ya, karena kalau nanti sudah anuri sama sekali harus hemodialisa, maka pusat-pusatnya rujukannya itu ya di rumah sakit provinsi itu. Di Jawa Timur, ya rujukannya di Malang, Rumah Sakit Saiful Anwar dan Sutomo. Jadi kasus di Jawa Timur sampai tanggal 12 Oktober itu Surabaya 13 anak, 10 meninggal, 2 sembuh dan 1 relapse. Sedangkan di Malang 6 kasus, 3 dirawat, sedang dirawat, 2 meninggal dan 1 sembuh. Karena penyebab yang belum diketahui pada penyakit gagal ginjal akut pada anak, beberapa orang tua mengaku khawatir. Orang tua pun menjadi semakin waspada jika anaknya menunjukkan beberapa gejala awal dari penyakit ini, seperti batuk, pilek, hingga diare. Sebenarnya batuk, pilek, demam itu kan udah biasa, tapi karena ada kasus yang sekarang ini lagi gencar dibicarakan masyarakat, jadi worry dikit-dikit, sakit ini enggak ya, sakit itu enggak ya, apalagi kan memang kalau aku lihat berita tuh penyebab pastinya emang belum diketahui karena apa, jadi kita juga hati-hatinya juga banget dari makanan, dari lingkungan, kemudian kan kebersihan juga tetap harus dijaga supaya sedikitnya menghindarilah. Apalagi saya dengar sih dari beberapa konsumsi dari obat-obatan pereda nyeri seperti itu yang biasa digunakan sejak dulu sama anak-anak termasuk kita, itu ternyata bisa menyebabkan penyakit itu gitu. Jadi ya pasti khawatir. Cuman ya ikhtiarnya ya sekarang lebih lebih ketat lagi buat kesehatan, protokol kesehatannya, maksudnya benar-benar batasin ruang gerak bermain anak-anak itu di rumah aja gitu. Selain mengimbau agar orang tua lebih waspada jika anak mengalami sakit, Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Timur juga mengingatkan kepada orang tua untuk berhati-hati dalam memberikan obat pada anak. Terutama untuk pemberian obat antibiotik dan obat penghilang rasa sakit harus sesuai dengan petunjuk dokter. Gia Clarissa, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.